مشايخنا. La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya wa'dullah. Tidak henti-hentinya satu golongan dari umatku ini akan menang, akan terus berjaya menegakkan yang hak sampai menjelang kiamat nanti. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi, tetapi baginda Nabi mengatakan bahwa di kalangan umat ini akan terus ada orang yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, walaupun dimusuhi siapa saja, dia akan terus berjalan sampai menjelang kiamat. Jadi dakwah ini kaitannya bukan dengan orang Temboro. Kalau orang Temboro nggak mau juga Allah akan kirim orang lain. Ini janji Nabi, di kalangan umatnya akan terus ada orang yang menegakkan kebenaran sampai menjelang hari kiamat. Kalau kita nggak ikut ya Allah akan pilih orang lain. Nauzubillah. Jangan kita ini punya pikiran agama nek ra nang aku mandek. Ora. Malah kowe kuwi sing mandek nek agama jalannya terus. Agama jalan terus. Lah Kanjeng Nabi sedo ya agama jalan lho. Apa meneh nggur kowe? Sayyidina Abu Bakar sedo agama jalan. Jadi awake dhewe niku nek nglakoni agama, merjuangne agama ki aja manja, Pak. Agama ki perlu karo aku. Aja iki kleru iki ngene. Kowe iku lho sing perlu karo agama, ngono lho. Wong ngrungokne bayan ngontak ngantuk niku ya. Kowe iki rumangsamu diperlokne karo agama ngono piye rumangsamu ya. Kowe kuwi sing perlu karo agama. Nah. Swarga perlu kowe apa kowe perlu swarga? Nah. Kowe gak mlebu swarga liyane cek akeh sing mlebu ngene. Ngoten niku dadi pikiran niku kudu dilurusne wae. Harus kita luruskan bahwa kita yang berhajat itu kita. Allah tidak berhajat dengan kita. Kalau kita amal agama kita beruntung. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum walillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Ada orang-orang yang merasa berjasa ketika mereka masuk Islam, maka Allah berfirman, keliru kamu itu. Justru Allah lah yang berjasa ketika kamu itu dikasih hidayah masuk Islam. Bukan kamu itu masuk Islam terus berjasa, bukan. Allah lah yang berjasa kepada kamu, kamu dijadikan orang yang kenal dengan agama Allah. Insyaallah malaikat. Jadi sunnah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat ini sejarahnya seperti itu sebenarnya, enggak ada henti-hentinya. Ada saja orang yang dibangkitkan oleh Allah untuk agama ini. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai generasi wali songo, sampai orang-orang setelahnya. Sampai zaman sekarang ini yang sudah zaman katanya sudah zaman gendeng, zaman edan katanya. Tapi juga masih ada saja orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah untuk agama di seluruh penjuru dunia. Di seluruh penjuru dunia. Ini bagian dari keistimewaan umat yang mulia baginda Muhammad SAW. La tajtami'u ummati ala dhalalah, kata Nabi. Umatku ini tidak akan total kumpul dalam kesesatan, tidak. Tidak seperti umat-umat dulu. Kalau umat-umat dulu itu termasuk umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu pernah terjadi hampir habis semua, sesat semua. Begitu juga umatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tinggal beberapa gelintir manusia saja
semua sesat semua, menyeleweng dari ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat ini ndak, senantiasa ada saja orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mayoritas orang yang akan masuk surga adalah dari kalangan umat baginda Muhammad SAW. 2/3 ahli surga adalah dari umat baginda Muhammad SAW. Nah, mulaikan Allah SWT, kita ini beruntung betul jadi umat baginda Nabi. Satu keberuntungan yang luar biasa. Nah, mulaikan Allah SWT. Maka para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita. Bagaimana supaya kita ini berjalan di jalan hidayah itu bagaimana? Sehingga kita ini tambah hari tambah mengenal Allah, tambah merasa dekat kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah malu kepada Allah, tambah tunduk kepada Allah. Sehingga tambah hari tambah diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, hidup dalam ridha Allah, mati dalam ridha Allah, masuk dalam surga Allah. Ini bagaimana caranya ini? Caranya itu bagaimana? Di antara cara-caranya yang sangat penting, mulai kan, yang pertama kali kita ini harus suka mendengar pembicaraan-pembicaraan mengenai hidayah. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah. Jadi kalau kita ini ingin jadi ahli hidayah itu biasakan mendengarkan pembicaraan-pembicaraan hidayah, pembicaraan-pembicaraan mengenai keagungan Allah, pembicaraan mengenai negeri akhirat, pembicaraan mengenai para nabi, para rasul yang merupakan pimpinan-pimpinan hidayah, berbicara mengenai cerita para sahabat, bagaimana mereka ini asalnya orang-orang ahlud dhalalah, kemudian menjadi ahli hidayah. Asalnya mereka ini orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, seburuk-buruknya manusia, kemudian menjadi semulia-mulianya manusia, menjadi wali-wali Allah. Kita baca cerita mereka, cerita-ceritanya orang-orang ahli hidayah. Tambah banyak kita ini mendengarkan cerita mengenai hidayah, mengenai ahli hidayah, mengenai usaha hidayah, maka kita ini tambah mudah untuk berjalan di jalan hidayah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat Allah Ta'ala perbanyak amal sunnah. Amal sunnah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Nabi, pasti kamu dapat hidayah. Jadi semua amalan yang ikut Rasulullah SAW nanti mendatangkan hidayah, mendatangkan hidayah. Walaupun cuma itu makan, tapi kalau ikut Rasul cara sunnah nanti mendatangkan hidayah, mendatangkan hidayah. Walaupun itu tidur, tetapi semulaikan kami ikut sunnah Nabi, itu akan mendatangkan hidayah. Banyak ulama-ulama zaman dulu itu semulaikan tidurnya itu saja sudah mendatangkan peningkatan rohani, karena tidurnya itu dengan cara sunnah. Tidurnya itu dengan cara sunnah. Banyak ulama-ulama zaman dulu dapat ilmu-ilmu yang besar, dapat ilmu-ilmu yang besar waktu tidur justru, aneh-aneh malah kan. Tapi jangan tidur waktu bayan, ini bukan termasuk sunnah, bahkan itu termasuk perkara yang tidak baik. Jadi sunnah malaikat Allah SWT. Baginda Nabi sering mendapatkan wahyu-wahyu di kala tidur.
Coba bayangkan. Jadi kalau tidur ini pakai tertib yang benar, bisa meningkatkan iman, bisa mendatangkan hidayah tidur itu. Sayyidina Umar tidur di masjid, tiba-tiba ada utusan dari Persia. Utusan dari Persia, ini jenderal Persia, datang ke Madinah. Maka dia tanya kepada orang-orang Madinah, mana itu rajanya orang Islam? Maka orang-orang Madinah bilang, orang Islam nggak punya raja. Nah, yang memimpin orang Islam siapa? Nggak ada rajanya. Yang memimpin seorang khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu orang yang menggantikan kepemimpinannya Rasulullah SAW. Gitu ya, nggak ada rajanya ya. Di mana itu istananya khalifah? Khalifah nggak ada istana. Nah terus kalau saya ingin ketemu di mana? Coba kamu cari di masjid, katanya. Kamu cari di masjid. Ternyata Sayyidina Umar pada waktu itu sedang tidur di depan masjid di bawah pohon. Bantalnya apa? Bantalnya pecutnya. Pecutnya itu bantalnya itu. Maka ini orang Persia itu heran. Wong namanya ini pimpinan orang Islam, berpuluh-puluh negara di bawah telapak kaki dia, kok tidur di bawah pohon? Tidak ada pengawalnya lagi. Maka dia ingat rajanya yang di Persia, pengawalnya itu beribu-ribu, bukan beratus-ratus, beribu-ribu. Mulaikan Allah SWT. Maka ini utusan Persia ini terenyuh. Hai Umar, kamu telah berbuat adil, sehingga kamu tidak takut siapa-siapa. Tetapi raja saya selalu berbuat zalim, sehingga di mana-mana dikawal karena takut dibunuh orang. Akhirnya bagaimana? Utusan Persia tadi akhirnya itu masuk Islam. Hanya karena melihat tidurnya Sayyidina Umar saja, sebenarnya. Ini belum dengar bayannya, baru melihat tidurnya Sayyidina Umar saja, maka dia sudah masuk Islam. Di sini mulaikan Allah Ta'ala, ini Islam ini kalau dikerjakan dengan betul-betul, tidak perlu pembicaraan panjang-panjang, dimulaikan. Kenapa sekarang ini perlu buayan panjang-panjang sampai bertele-tele, sampai ngantuk-ngantuk, gitu. Karena Islam tidak wujud dalam kehidupan kita. Sunnah-sunnah Nabi tidak hidup dalam wujud kehidupan kita. Sehingga kita ini mau menjelaskan Islam itu sulit. Tetapi dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain, mereka ini sudah mengamalkan Islam itu 100% dalam kehidupan mereka. Sehingga orang kafir itu baru melihat mereka saja sudah tertarik. Kok hidupnya orang Islam itu indah sekali, gitu. Sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam itu tanpa banyak pembicaraan. Zaman dulu itu seperti itu. Terkesan dengan kehidupannya orang Islam. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kalau kita ini ingin bercerita mengenai mobil, sedangkan mobil itu belum pernah dilihat oleh kita sendiri, belum pernah dilihat oleh yang mendengar juga, alangkah sulitnya. Tetapi kalau mobil itu memang ada di depan, iki loh mobil, kabeh paham satu kalimat saja. Tapi kalau mobil itu tidak pernah ada yang melihat, maka orang itu membayangkan tuh bingung. Mobil itu kira-kira seperti apa ya? Seperti burung, mungkin apa seperti kadal, ya. Karena yang dilihat tiap hari itu kadal, ya. Belum pernah melihat mobil, ya. Maka ketika dikasih cerita malah salah paham lagi dia. Tapi kalau sudah pernah melihat mobil, iki lo mobil, wis rampung selesai.
Lah para sahabat itu ketika mereka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sebenarnya, mereka dapat hidayah dan jadi asbab hidayah untuk orang lain. Maka zaman dulu tuh aneh semuanya kan. Orang masuk Islam tuh satu kampung, satu bangsa, satu negara, gerudukan orang itu masuk Islam. Karena melihat bagaimana keindahan kehidupan sunnah yang telah ada di dalam diri para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Yang muliakan Allah SWT, maka Maulana In'amul Hasan rahimahullah, ini orang tua dakwah di India, Hadraji rahimahullah. Beliau ini sedikit bicara, sehingga banyak orang itu mengatakan kepada beliau, ini dakwah ini perlu orang-orang yang pandai bicara. Lah kamu ini pimpinannya orang dakwah tidak pandai bicara, bagaimana? Maka Syekh In'amul Hasan beliau mengatakan, Islam itu sudah sangat indah walaupun tidak ada yang berbicara. Jangan kamu punya pikiran bahwa perkembangannya Islam itu dengan pembicaraan, tidak. Tetapi perkembangan Islam itu kalau Islam itu wujud dalam kehidupan. Kalau Islam itu wujud dalam kehidupan, maka Islam itu akan berkembang kemana-mana. Bukan kalau hanya bicara-bicara saja. Memang bicara ini penting, tapi bicara itu hanya untuk mewujudkan amalan. Bukan pembicaraan itu maksud, tapi pembicaraan itu untuk mewujudkan amalan. Maka sunmulaikan Allah Ta'ala, kita kalau membaca cerita-ceritanya para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, alangkah mudahnya mereka ini mengajak orang kepada Islam. Karena apa? Memang mereka ini sudah mengamalkan Islam itu penuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu datang ke Yaman. Beliau kumpulkan orang-orang Yaman, suku Hamadan. Maka beliau cuma berkata 1 menit saja, hai orang-orang Hamadan, saya ini dikirim Rasulullah untuk mengajak kamu masuk Islam. Cuman begitu saja. Maka satu suku itu masuk Islam semua. Ini ruh daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Bukan hanya Sayyidina Ali, tapi generasi-generasi yang setelah itu pun banyak sekali yang dikasih kemuliaan oleh Allah seperti itu. Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, ini seorang ulama tahun 1000 Hijrah, begitu sangat teliti beliau ini mengamalkan sunnah itu. Dia sangat teliti mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Sampai kalau beliau ini masak, ambil bumbu pun mesti ganjil 3, 5, kata beliau. Ini penting karena ini satu sunnah, kata beliau. Beliau sangat teliti sekali dalam mengamalkan sunnah itu. Satu saat oleh Raja India namanya Jahangir zaman itu, dianggap ini orang nggak bener, ini aliran sesat. Dianggap ini satu gerakan beliau ini dengan santri-santrinya ini mau memberontak. Maka akhirnya dimasukkan penjara Syekh Ahmad Faruqi itu. Tapi aneh kan, penjara yang asalnya itu semua orang Hindu, begitu Syekh Ahmad Faruqi masuk beberapa hari, semua masuk Islam semua, termasuk polisi-polisinya, penjaga-penjaganya masuk Islam semua. Sehingga penjara itu berubah seperti pesantren. Masya Allah. Kemudian dimulaikan, akhirnya ketika melihat keadaan seperti itu, Raja Jahangir pun akhirnya malah jadi sanat Faruqi. Jadi semulaikan Allah, orang itu kalau amal sunnah dengan sungguh-sungguh ini mulaikan, nanti hatinya itu akan bercahaya dan akan mendatangkan cahaya pada orang lain. Maka kita perlu belajar sunnah-sunnah Nabi. Itu nanti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang tidak kita kira-kira.